Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih melimpahkan nikmat sehat, nikmat afiat, panjang umur pada kita seberataan, sehingga diperkenankan berkumpul lagi di majelis ilmu yang kita ini selalu berharap mudah-mudahan kegiatan majelis ini bujur-bujur membawa kita pada kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Uqudul Lujain warawa bisanadin jayyidin Sulaimanu at-Tabrani nisbatun ila Tabariyah ala ghairi qiyas wa hiya madinatun bisyam. Innal mar'ata la tuaddi haqqallahi ta'ala hatta tuaddi haqqa zawjiha kullah. Law sa'alaha wa hiya ala dhahri qatabin lam tamna'hu nafsaha. Diriwayatkan dengan sanad yang baik oleh Imam Sulaiman at-Tabrani, yang mana Tabrani nisbat kepada Tabariyah, salah satu kota di wilayah negeri Syam, bahwasanya diriwayatkan innal mar'ata la tuaddi haqqallah ta'ala hatta tuaddi haqqa zawjiha kullah. Sesungguhnya seorang istri itu tidaklah tuntas menunaikan hak Allah Ta'ala sampai si istri tuntas terlebih dahulu mengenai hak suaminya. Sesungguhnya seorang istri la tuaddi haqqallahi ta'ala, belum dikatakan sudah tuntung menjalankan haknya Allah, hatta tuaddi haqqa zawjiha kullahu, sampai si istri tersebut mentuntaskan terlebih dahulu hak suaminya. Kada dikatakan bebinian itu sudah tuntung menjalankan hak Allah kalau hak suaminya sendiri belum dikerjakannya. Law sa'alaha wa hiya ala dhahri qatabin lam tamna'hu nafsaha. Seandainya suaminya meminta kepada istri, meminta kepadanya si istri, sedangkan si istri masih dalam keadaan berada di atas punuk onta, berada di atas pundak atau punuknya onta, lam tamna'hu nafsaha, maka si istri jangan menghalangi dirinya untuk digauli oleh si suami. Pahamlah biar maksudnya. Riwayat ini menyebutkan pertama, babinian itu belum dikatakan bujur di jalan Allah, belum dikatakan sempurna menjalankan hak Allah Ta'ala sampai binian itu tuntung dulu menjalankan hak suami. Artinya hak suami itu bagian daripada kesempurnaan istri apabila hendak menyempurnakan hak Allah. Sampai-sampai seandainya suami meminta, meminta ini artinya membawai berhubungan badan. Ketika suami membawai berhubungan badan sedangkan istri masih di atas punuk onta, artinya dalam perjalanan di atas onta nih, maka hendaknya istri tidak menghalang-halangi suaminya dan mengabulkan permintaan suami. Tapi jangan digawe. Ini gambaran saking gananya hak suami. Bahasanya tuh ketika seorang istri masih di atas kendaraan, suami hendak lagi pengen
kada boleh istri menghalang-halangi gawi di atas kendaraan kayak itu nah. Perumpamaan, ingat, jangan ada yang mempraktekkan, boleh mempraktekkan mau kepala. Apalagi ada orang, ada boleh. Ini perumpamaan saking besarnya hak suami. Qala Ibnu Abbas, atat imra'atu min Khat'am ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Abbas menceritakan, suatu hari datang seorang perempuan dari wilayah Khat'am, datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian wanita ini berkata kepada Rasulullah, inni imra'atun ayyimun, sesungguhnya saya perempuan yang belum menikah. Wa uridu an atazawwaja, dan saya kepengen menikah ya Rasulullah. Fama haqqu zauj, maka ya Rasul, apa saja hak suami itu? Jadi binian ini datang dari Khat'am, bujangan masih biniannya gadis, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ulun hendak menikah. Apa aja hak suami? Kalau seandainya ulun kawin menikah, apa hak suami? Apa jawaban Nabi? Qala inna min haqqi zauj ala zaujati idza aradaha farawadaha an nafsiha wa hiya ala dhahri ba'irin la tamna'uhu. Inna min haqqi zauj ala zaujati, termasuk hak suami yang harus dijalankan istri, idza aradaha farawadaha an nafsiha, apabila suami lagi kepengen, lagi ingin bersenggama, farawadaha, kemudian membujuk rayu si istri, an nafsiha wa hiya ala dhahri ba'irin, sedangkan si istri tadi masih berada di atas punggung onta, la tamna'uhu, maka istri kada boleh menolak permintaan suami. Seandainya jar Nabi, si suami hendak kepengen, kemudian membujuk rayu, farawadaha an nafsiha, membujuk rayu si istri, mah kapala ulun bakukus, macam-macam bujuk rayunya, mah lawas dah libur 2 minggu, mah ini dan itu ngarannya rawadaha, murawadah, membujuk rayu, sedangkan istrinya masih di atas punggung onta. Maka ajar Nabi, la tamna'uhu, termasuk hak suami, istri jangan melarang permintaan suami tadi. Perumpamaannya kayak itu nah. Padahal kan orang yang lagi di atas tunggangan itu, di atas onta, artinya orang tua lagi sibuk. Artinya binian itu lagi ada kegiatan. Tapi jangan melarang permintaan suami. Nah kayak ini standarnya tuh nah, hak suami itu. Namun berapa kali ulun ulang, sebagai suami paham-pahamlah situasi. Jangan kehendak pian aja. Bini lagi garing, sakit kepala, gigi renyot-renyot, dibawai, memusanginya. Ketika ditolak oleh bini, wah pian dosa, ini hak aku. Ada boleh juga kita suami gitu. Paham-pahamlah. Ada istilah wa'ashiruhunna bil ma'ruf, gaulilah istrimu dengan baik. Termasuk kita menggauli istri baik dengan baik, tafahum, saling memahami keadaan. Wa min haqqihi an la tu'tiya syai'an min baitihi illa bi'idnih. Dan termasuk hak suami juga, istri kada boleh bebebari apapun juga dari rumah suami kecuali dengan izin suami.
istri kada boleh bababari bersedekah ke orang dengan apa-apa yang ada di rumah suami kecuali dengan izin suami. Contohnya ada orang minta-minta si istri di rumah suami jangan asal juhud, harta suami dijuhud disedekahkan, kada bepadahan, beizin dahulu. Itu hak suami. Fa in fa'alat dzalik kana wizru 'alaiha wal ajru lahu. Kalau istri tadi memaksakan tetap berjuhud ambilnya harta suami sedekahkannya oleh si istri, kada beizinan, kana wizru 'alaiha, maka si istri berdosa, wal ajru lahu, tapi suami yang dapat pahala. Harta suami soalnya. Wa min haqqihi an la tasuma tatawwu'an illa bi'idnih. Termasuk hak suami, hendaknya istri tidak berpuasa sunnah kecuali dengan izin suami. Kada boleh bebinian itu puasa sunnah kecuali bepadah beizin kepada suami. Lain hanya puasa wajib. Kenapa puasa sunnah harus beizin suami? Karena ketika wanita puasa sunnah kada bepadahan lawan suami, siapa tahu sang suami minta jatah di malam hari. Sedangkan istri puasa setengah hari, lemas tubuhnya, kauyuhan, sehingga kada maksimal di dalam melayani suami di malam hari. Itu satu. Atau siapa tahu suami mintanya di siang hari. Siang-siang panas kayak ini nah. Panas menjeringat, mana mati lampu. Suami hendak, jangan melarang. Biar itu basah kuyup lawan paluh. Jangan ditolak. Itu standar hukumnya. Kalau inya puasa binian tadi, akhirnya mengurangi kesempurnaan di dalam bersenggama. Karena uyuh, lemas, belum makan dan sebagainya. Beizin untuk puasa sunnah. Tapi kalau puasa yang fardu, yang wajib, Ramadan, kada beizin-izinan, wajib langsung gawi si istri tadi. Fa in fa'alat ja'at wa atashat wa lam yutaqabbal minha. Apabila istri itu puasa sunnah, dipaksakan puasa sunnah tanpa izin suami, ja'at wa atashat wa lam yutaqabbal minha. Inya sekedar mendapat rasa lapar dan dahaga haus, akan tetapi puasanya tidak diterima oleh Allah. Sia-sia. Wa in kharajat min baitiha bighairi idnihi la'anat hal malaikatu hatta tarji'a ila baitihi aw tatuba. Dan apabila istri keluar dari rumahnya tanpa izin suami, maka malaikat-malaikat melaknatnya sampai si istri pulang kembali ke rumah atau bertaubat mengakui kesalahannya. Nah, ini hak-hak istri, hak-hak suami yang wajib dijalankan istri jar Nabi. Ketika perempuan dari Khad'am bertakun lawan Sidin. Wa qala Aliun karramallahu wajhah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ana wa Fatimatu fawajadnahu yabki bukaan syadidan. Ujar Sayyidina Ali, suatu hari aku mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bersama istriku Fatimah. Kemudian kami dapati Nabi dalam keadaan menangis dengan tangisan yang dahsyat. Faqultu, aku pun berkata kepada Nabi lahu sallallahu alaihi wasallam, fidaka abi wa ummi ya Rasulullah. Fa fidaka mubtada wa ma ba'dahu khabaruh, ay ana ufdi laka min husnika wa bukaika bi abi wa ummi li syiddati mahabbati iyyak. Fidaka abi wa ummi ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ulun bisa menebus kesedihan pian dengan ayah dan ibuku.
Ya Rasulullah. Artinya Sayyidina Ali ini melihat Nabi menangis, takajud-kajud. Apa nama olah pian menangis ya Rasulullah? Ulun mampu mengorbankan ibu dan ayah ulun supaya pian gak ada menangis gitu. Saking mahabbah dan cintanya Sayyidina Ali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maladhi abkaka? Apa yang membuat pian menangis ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, ya Aliyu, lailata usriya bi ila sama ra'aitu nisa'an min ummati yu'adzabna finnar. Wahai Ali, jar Nabi. Ini sebab Nabi menangis tadi. Wahai Ali, di malam aku melakukan Isra. Di malam aku melakukan perjalanan Isra ke langit. Aku melihat wanita-wanita dari umatku sedang diazab di dalam neraka. Ai jahannam bi anwa'il adab, di dalam neraka jahannam. Fa bakaitu lima ra'aitu min syiddati adabihim. Maka aku pun menangis wahai Ali melihat dahsyatnya azab dan siksa wanita-wanita itu. Thumma fassala sallallahu alaihi wasallam hadzal ijma' bi qawlihi awwalan. Kemudian Nabi merincikan wanita-wanita nang sidin lihati ketika malam Isra itu. Ra'aitum ra'atan mu'allaqatan bi sya'riha yaghli bi kasri lam dimaghuha. Yang pertama jar Nabi, aku melihat ada wanita yang rambutnya itu digantung. Wanita yang tergantung dengan rambutnya. Rambutnya diikat, awaknya tergantung. Yaghli dimaghuha, yang mana otak dari wanita tadi mendidih, terbakar. Sambil rambutnya digantung. Wa thaniyan, kira-kira sakit keadaan gitu tuh. Coba binian wah ini rambut pian tarik sampai tergantung, sakit kada? Ditariknya aja sakit, apalagi sambil mendidih otaknya. Yaghli dimaghuha. Wa thaniyan, yang kedua, wanita kedua ajar Nabi. Ra'aitum ra'atan mu'allaqatan bilisaniha wal hamimu ay al ma'ul har yusabbu fi halqiha. Ada wanita kedua yang tergantung juga sekujur badannya berataan, yang digantung itu adalah lidahnya. Ilatnya memanjang, ditarik tak keluar, kemudian ilatnya yang diikat tergantung binian tadi. Kemudian jar Nabi, wal hamim yusabbu fi halqiha. Ketika tenganga ilat ditarik tergantung sambil dimasukkan ke mulut si perempuan tadi air panas yang sangat mendidih. Hamim. Dituangkan di mulutnya sampai ke tenggorokannya, sampai tembus air yang mendidih. Ilatnya yang digantung yang kedua. Na'udzubillah. Wa thalithan, wanita ketiga, ra'aitu imra'atan qad shudda rijlaha ila thadiyaiha wa shudda aidan yadaha ila nasiyatiha wa qad sallatallahu 'alaiha al-hayyat wal aqarib. Perempuan ketiga yang aku lihat di neraka ajar Nabi, perempuan yang kedua kakinya tuh dipelintir sampai ke buah dadanya. Batisnya itu kiri kanan dipelintir, dipulas Allah, mengikat bagian sampai menutup buah dadanya, payudaranya. Wa yadaha ila nasiyatiha, sedangkan kedua tangannya juga diikat mengelilingi bagian dahinya. Jadi kada kawa bergerak apa-apa, kedua batisnya dipulas-pulas sampai mengikat ke bagian dada, kedua tangannya dipulas Allah Ta'ala sampai menutupi bagian dahinya, terikat. Waqad sallatallahu 'alaiha al-hayat wal aqarib. Sedangkan di sekitar wanita tadi yang terikat didatangkan oleh Allah Ta'ala ular-ular berbisa yang banyak dan kalajengking-kalajengking.
dihurung ular-ular dan kalajengking, naudzubillah. Wa rabi'an, wanita keempat, ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bi thadjaiha. Wanita keempat aku lihat, ujar Nabi, yang mana ianya tergantung di atas, sedangkan yang diikat menjadi alat gantungnya adalah kedua payudaranya sendiri. Kedua payudaranya memanjang, diikat tergantung awaknya dengan payudaranya, naudzubillah. Wa khamisan, wanita kelima yang di neraka aku lihat, ra'aitu imra'atan ra'saha ra'su khinzir wa badanaha badanu himar. Aku melihat wanita yang kelima, kepalanya diganti Allah Ta'ala menjadi kepala babi, dan badannya diganti Allah menjadi badan keledai. Wa 'alaiha alfin minal adab, dan aku melihat ada jutaan adab disiksa wanita yang diubah badannya menjadi keledai tadi. Wasadisan, wanita yang keenam, ra'aitu imra'atan ala suratil kalbi wan nar tadkhulu min fiha wa takhruju min duburiha wal malaikatu yadribuna ra'saha bi maqami min nar. Wanita keenam, aku melihat wanita yang bentuknya sudah berubah menjadi anjing, sedangkan api masuk melalui mulutnya dan keluar melalui duburnya. Sedangkan malaikat-malaikat memukul kepalanya menggunakan cambuk-cambuk dari neraka. Na'udzubillah. Ada 6 wanita yang dilihat Nabi, beda-beda siksa-siksanya. Faqamat Fatimah Zahra. Siti Fatimah pun berdiri. Al-Bayda musyriqatul wajhi, radhiyallahu anha. Wa qalat ya habibi wa qurrata aini. Siti Fatimah berkata, wahai kekasihku dan penyejuk mataku, makana a'mal haula, apa saja perbuatan-perbuatan 6 wanita tersebut ketika di dunia. Apa gerang nang digawi mereka tuh sampai disiksa sedemikian, jar Siti Fatimah. 6 wanita tadi apa gerang sebabnya sampai kayak itu disiksa di neraka? Lalu dijawab oleh Nabi, hatta waqa alaihinna hadzal adab ay al-madhkur. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, ya bunayya, wahai putriku, amal muallaqatu bi sya'riha, adapun wanita pertama yang rambutnya diikat dan digantung, kemudian otaknya mendidih, fa innaha kanat la tughatti sya'raha minar rijal ay al-ajanib. Wahai putriku, jar Nabi, perempuan yang digantung dengan rambutnya, sesungguhnya ketika di dunia perbuatannya adalah tidak menutup rambutnya di hadapan laki-laki bukan mahram baginya. Ketujuh, membuka jilbab dilihati lakian-lakian yang bukan mahramnya. Jadi siksanya hari kiamat kayak apa? Rambutnya ditarik kencang, diikat, awaknya seawakan tergantung dengan rambut, kemudian otaknya mendidih, yaghli dimaghuha, sampai mencair otaknya di dalam mendidih panas. Ini amal perbuatan seorang perempuan yang ketika di dunia inya rancak membuka rambutnya dilihat laki-laki bukan mahram. Wa amma mu'allaqatu min lisaniha, adapun wanita kedua yang mana inya tergantung dengan lidahnya, ilatnya yang digantung, seawakan tergantung dengan ilat. Fa inna kanat tu'dhi zawjaha ay bilisaniha fa inna jaza min jinsil amal. Wanita tersebut ketika di dunia rancak menyakiti hati suami dengan lisannya, rancak mengganggu perasaan suami dengan pemuntungannya. Ketika di dunia ketujuh, mahabui lakinya, membanding-bandingkan laki dengan suami orang lain. Pian ni kini wara hidupku menyesal aku kawin lawan pian. Tapi diunjuki laki duit, menjuhud. Ini hari kiamat, ilatnya dipanjangkan Allah Ta'ala, digantung, seawakan tergantung dengan ilat. Kemudian tadi, yusabbu al-hamim,
dituangkan di muntungnya air nang panas mendidih. Naudzubillah min dzalik. Wa amma mu'allaqah bi thadyaiha fa innaha kanat tuti'u firasha zawjiha. Yang ketiga, wanita yang tergantung dengan kedua payudaranya. Payudaranya yang diikat, lalu awaknya tergantung sawah kan. Apa perbuatannya di dunia? Kanat tuti'u firasha zawjiha. Inya berselingkuh dengan laki-laki lain. Inya mendatangkan laki-laki lain di atas kasur suaminya, alias berselingkuh. Sudah bisi laki berpacaran lawan laki yang lain, main hati lawan laki lain sampai berzina. Ini naudzubillah min dzalik, yang digantung dengan kedua payudaranya kemudian disiksa. Naudzubillah min dzalik. Wa amma allati shudda rijlaha ila thadyaiha wa yadaha ila nasiyatiha wa qad sallatallahu 'alaiha al-hayyat wal agharib fa innaha kana la taghtasilu min janabati wal haidi wa tastahzi'u bis shalah. Nah ini penting. Wa ammal mu'allaqatu bi thadyaiha, adapun wanita yang aku lihat di dalam neraka yang diikat dengan kedua payudaranya. Kedua payudaranya memanjang mengikat sekujur tubuhnya. Mohon maaf. Wa amma allati shudda rijlaha, adapun wanita yang kedua kakinya diikat ila thadyaiha sampai menutupi kedua payudaranya. Wa yadaha ila nasiyatiha, kemudian kedua tangannya dipelintir mengikat sampai ke dahinya. Waqad sallatallahu 'alaiha al-hayyat wal aqarib, kemudian Allah datangkan ular-ular serta kalajengking untuk mengganggunya. Fa innaha kanat la taghtasilu mina janabati wal haidi wa tastahzi'u bis shalah. Sesungguhnya perempuan tersebut perempuan yang tidak mau mandi janabah dan tidak mau mandi besar seusai darah haidnya putus. Wa tastahzi'u bis shalah, dan perempuan tersebut meremehkan kewajiban sholat. Nah ini naudzubillah min dzalik. Perempuan yang ammallati syudda rijlaha, kedua kakinya itu diikat, dijadikan semacam tali oleh Allah Ta'ala, memelintir sampai kedua payudaranya. Pokoknya dipulas-pulas Allah Ta'ala batis kiri kanannya. Kedua tangannya dipulas-pulas Allah Ta'ala, mengikat dahinya pula. Setelah itu kada bekutik, kada kau bergerak, Allah datangkan ular-ular banyak menghurunginya, dan dia datangkan juga kalajengking. Apa perbuatannya ketika di dunia? Ketika di dunia menganggap remeh mandi wajib, menganggap kada penting mandi janabah. Habis berhubungan badan kada mau mandi, biasa, kada penting mandi baginya. Kemudian ketika haid, datang bulan, tuntung bersih, kada mandi juga. Kemudian tastahzi'u bis shalah, inya meremehkan kewajiban salat. Naudzubillah min dzalik. Wa amma allati rasuha rasu khinzir wa badanuha badanu himar fa innaha kanat nammamatan kadzdzabatan. Adapun wanita yang aku lihat di neraka, kepalanya diganti sebagai kepala babi, badannya diganti dengan badan keledai. Fa innaha kanat nammamatan kadzdzabatan, itu adalah perempuan yang ketika di dunia suka mengadu domba dan suka berbohong, berdusta. Namamah, ketujuh mengadu domba orang. Pandiran si A dikisahkan lawan B sampai A lawan B bakalahi. Ketujuh melihat orang bakalahi.
Ketujuh, melihat suami istri orang lain itu bakalahi bertengkar, diadu dombanya. Lawan nang bini dikisahkannya laki pian kayak ini. Lawan nang laki dikisahkan bini pian kayak ini. Suami istri bakalahi dan inya tertawa. Nama mah binian kayak ini. Ketujuh, menggosip. Ketujuh, menyimpan berita-berita skandal orang, diceritakan ke sana kemari. Kadzabah. Ketujuh, berdusta, berpandir berlebihan, menambah-nambahi, yang baik dikurang-kurangi, yang buruk ditambah-tambahi, dikisahkan ke orang. Binian yang kayak ini, kepalanya hari kiamat diganti jadi kepala babi. Walau bungas di dunia, bungas muhanya, putih kayak Korea contohnya. Hari kiamat kayak babi muhanya. Kemudian awaknya bagus ketika di dunia, hari kiamat diganti kayak awak himar, keledai. Naudzubillah. Wa amma allati ala suratil kalbi wan nar tadkhulu min fiha wa takhruju min duburiha fa innaha kanat mannanatan hasadatan. Adapun yang terakhir, ujar Nabi, adapun wanita di neraka yang aku lihat bentuknya adalah bentuk anjing. Wan nar tadkhulu min fiha, dan api masuk dari mulutnya. Wa takhruju min duburiha, kemudian tembus keluar dari duburnya. Fa innaha kanat mannanatan hasadatan. Itu adalah seorang wanita yang ketika di dunia mannanah, ketujuh atau suka menyebut kebaikan-kebaikannya. Suka mengungkit-ungkit jasa-jasa kebaikannya kepada orang lain. Paham lah pian? Inya pernah berbuat baik lawan orang bahari, minjami duit anggap 1 juta. Sehingga orang kawa nungkar ini. 2-3 tahun disebut juga. Ikam jaka kada aku bahari minjami duit, ikam ni kada kayak ini. Nah itu ngarannya mannanah. Mengungkit-ungkit kebaikan seorang. Mengungkit-ungkit jasa seorang. Inya tuh kalau kada aku bahari itu masuk penjara, tak masuk. Itu 2 laki bini jaka kada ku bantu bahari inya ke rumah sakit, kayak apa inya melahirkan anaknya bahari, termasuk mannanah. Kemudian hasadah, di samping inya suka mengungkit kebaikannya, hasadah, dan sangat iri dengki dengan nikmat orang lain. Melihat orang lain dapat nikmat, macam-macam pemuntungannya. Paling berjual jenit nih lo. Itu paling baudak babi ngepet. Paling itu menang judi, togel, buntut. Hasadah, beiri melihat orang lain dapat nikmat. Ini wanita yang hari kiamat dirubah badannya menjadi anjing, api dimasukkan ke muntungnya, keluar dari duburnya, dan malaikat memukul kepalanya bimaqami minar, dengan cambuk-cambuk neraka. Waya bunayyah, wahai putriku, jar Nabi melanjutkan, al-wailu ay al-halaku limra'atin ta'si zawjaha. Wahai putriku, celaka bagi seorang perempuan yang membangkang suaminya. Walhasil ay al-muhassal minal kalam, singkat cerita, anna zauja li zaujati kal walid lil waladi. Seorang suami bagi seorang istri kedudukannya bagaikan kedudukan seorang ayah kepada anak. Li'anna ta'atal walad liwalidihi wa talaba ridahu wajibun. Karena taatnya seorang anak kepada ayah serta seorang anak mencari keridhaan ayahnya itu adalah perkara yang wajib. Wala yajibu dzalik ala zauj, dan tidak sebaliknya. Posisi suami bagi istri bagaikan posisi seorang ayah bagi anaknya. Kayak caranya seorang anak itu harus taat kepada ayahnya. Begitu pula seorang istri harus mentaati suaminya. Nah ini 6 wanita yang dilihat Nabi di malam Isra-nya Sidin. 6 golongan wanita yang disiksa Allah Ta'ala dengan masing-masing bentuk siksanya dan masing-masing sebab perbuatannya ketika di dunia.
Mudah-mudahan kita berataan dijaga oleh Allah Ta'ala dari amal perbuatan yang jelas kada baik tersebut di dunia. Amin ya rabbal alamin. Faidatun jalilatun wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di perjumpaan berikutnya. Mudah-mudahan yang kita baca hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan diistiqamahkan duduk belajar di majlis ilmu, menghilangkan kejahilan dari diri menuju cahaya ketaatan pada Allah. Amin ya rabbal alamin.